Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Ibu awali, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, perkenalkan. Nama Ibu Melia Yulanda, mahasiswa PLPBD dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling. Nah, di sini Ibu dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Profesor Dr. Ketut Darsane MPD Kons, dan guru pamong Ibu, yaitu DRA Gusti Ayu Sri Agung. Nah, di sini Ibu langsung saja menyampaikan materi mengenai pengembangan self-achievement dengan cara menerapkan kiat-kiat belajar efektif bagi siswa. Nah, untuk tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari self-achievement dan contoh orang yang memiliki self-achievement. Kemudian, peserta didik dapat mengetahui dan memahami pengertian dari belajar. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami tentang pentingnya belajar. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami tentang kiat-kiat belajar efektif agar tujuan dari belajar dapat tercapai. Nah, kemudian anak-anak ada yang tahu self-achievement itu apa? Nah, jadi self-achievement yaitu merupakan kebutuhan untuk berprestasi, meliputi menyelesaikan sesuatu dengan baik dan akan berhasil. Kemudian, menyelesaikan tugas dan memerlukan suatu usaha diikuti dengan keahlian dan keterampilan. Kemudian, menyelesaikan sesuatu yang penting sekali artinya. Kemudian, melaksanakan sesuatu pekerjaan yang sulit, memecahkan masalah yang sulit, akan mampu melakukan sesuatu yang lebih baik. Kemudian, pendapat tersebut dikutip dari Darsana tahun 2010. Nah, jadi dari definisi tersebut mengandung 3 indikator, di mana yang pertama yaitu menyelesaikan sesuatu yang baik dan akan berhasil. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan tugas dan memerlukan usaha diikuti keahlian dan keterampilan. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menyelesaikan sesuatu yang penting sekali serta lebih baik dari siapapun. Nah, kemudian di sini ada contoh orang yang memiliki self-achievement. Misalnya, untuk foto yang pertama yaitu ada seorang anak bernama Muhammad Adian Davi. Nah, siswa tersebut merupakan peraih medali perak dalam ajang ITSO, yaitu International Junior Science Olympiade. Nah, pada tahun 2019 atau Olimpiade International Science tingkat pendidikan menengah atau SMP di Doha, Qatar. Nah, kemudian untuk foto yang selanjutnya yaitu seseorang anak bernama Linus Nara Pradana yang dapat menciptakan helm pendingin saat masih duduk di kelas 6 SD. Nah, kemudian untuk menerapkan atau mengembangkan self-achievement pada seseorang, tentunya kita perlu menerapkan kiat-kiat belajar efektif. Nah, kemudian belajar apa sih sebenarnya? Nah, apa itu belajar? Nah, jadi menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau dapat diubah melalui latihan atau pengalaman. Nah, jadi belajar adalah proses perubahan yang dialami oleh manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, kemudian perubahan tersebut berupa peningkatan kualitas dan kuantitas seseorang, yaitu yang pertama yaitu perubahannya yaitu yang pertama ada perubahan dalam pengetahuan, perubahan pada sikap, kemudian perubahan pada kebiasaan, perubahan pada pemahamannya, perubahan pada daya pikir seseorang, dan perubahan pada keterampilannya. Nah, lalu bagaimana sih kiat-kiat belajar yang baik dan benar itu?
Nah, yang pertama, anak-anak harus dapat mempersiapkan diri. Nah, jadi sebelum proses belajar dimulai, ada baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu, sebab kondisi diri kita akan sangat berpengaruh terhadap semangat belajar. Nah, misalnya kita dapat belajar, sebelum belajar kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Misalnya, sebelum belajar kita harus makan, kemudian mandi yang bersih agar saat kita belajar dapat merasa nyaman dan semua pelajaran tersebut dapat masuk ke dalam otak. Kemudian yang kedua yaitu waktu yang tepat, di mana belajar yang baik adalah belajar yang tepat dan waktu belajar yang tepat. Di mana waktu belajar tersebut dapat dilakukan pada pukul 7 malam hingga 9 malam, di mana pada jam itu otak kita akan bekerja dengan maksimal. Jadi, kita tidak belajar pada waktu tengah malam karena hal tersebut akan membuat kita mengantuk di pagi harinya. Seperti itu anak-anak. Kemudian, selanjutnya yaitu ciptakanlah suasana yang nyaman, di mana hal yang tidak kalah pentingnya dari persiapan diri dan waktu yang tepat adalah suasana yang nyaman, di mana suasana yang nyaman akan membuat mood kita menjadi lebih baik. Tentunya kalian jika belajar pada suasana atau lingkungan yang kotor dan bau, kita tidak akan merasa nyaman dalam belajar. Betul kan anak-anak? Tapi ketika kita belajar pada suasana yang atau ruangan yang bersih, nah tersebut, nah itu akan membuat kita lebih nyaman ketika belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu gunakan metode yang ampuh. Nah, metode yang ampuh itu sendiri dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, pahami, jangan menghafal. Nah, jadi metode menghafal mungkin bisa membuat kita mendapat nilai yang baik, namun apakah pengetahuan kita bertambah? Tentu saja tidak. Nah, jadi anak-anak perlu memahami materi yang kita ajari. Nah, jadi materi tersebut harus kita pahami, jangan kita hafalkan. Kemudian yang kedua yaitu merangkum materi, di mana dengan merangkum materi secara tidak langsung kita juga dapat membaca buku pelajaran dan kita pun akan lebih mudah mengingat poin penting dari pelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu anak-anak kalian harus mencoba meskipun gagal, di mana harus berani mencoba walaupun ujung-ujungnya kalian gagal. Sebab dengan adanya kegagalan, kita akan tahu di mana letak kesalahan kita dan kita akan segera memperbaikinya untuk meraih sebuah keberhasilan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian di sini Ibu juga akan menyajikan video mengenai anak-anak yang memiliki prestasi khususnya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Anak-anak bisa menyaksikannya. Good people, banyak sekali anak Indonesia yang berprestasi di level internasional. Hal ini membuktikan bahwa potensi anak Indonesia tidak kalah dengan dunia internasional. Dan berikut ini tim Entertainment News telah merangkum beberapa prestasi anak Indonesia di kancah internasional. Yang pertama adalah prestasi Anjani Rahma Putri dan Muhtaza Azizia Syafiq yang meraih penghargaan pada ajang International Science and Engineering Fair atau Intel ISEF 2014 yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Penghargaan ini diberikan untuk karya ilmiah mereka yang bernama Green Refrigerant Box atau alat pendingin yang tidak menggunakan listrik dan freon. Mereka terinspirasi dari daerah mereka di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang sering bermasalah dengan listrik. Hebatnya, mereka mengalahkan lebih dari 1.700 ilmuwan muda yang dipilih dari 435 kompetisi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Selanjutnya adalah prestasi dari Muhammad Rangga Atmaja di ajang International Young Innovator Exhibition yang dilaksanakan pada tahun 2014 lalu di Taiwan. Dalam ajang ini, siswa kelas 4 sekolah dasar ini membawa inovasi berjudul Hand Replacement for People with Special Needs, meraih penghargaan Honor of Innovation WIPA yang merupakan penghargaan tertinggi di ajang ini. Selain itu, ia pun mendapatkan bronze medal
dan Special Award dari Hong Kong Innovation Association, serta Special Award dari Korea University Innovation Association. Yang istimewanya adalah ajang ini memiliki standar pendidikan untuk sekolah menengah dan universitas. Nah, sekian anak-anak video penyajian dari siswa-siswa yang berprestasi. Kemudian di sini Ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang pengembangan self-achievement dengan cara menerapkan kiat-kiat belajar efektif bagi siswa. Nah, jadi achievement sendiri anak-anak merupakan suatu kebutuhan untuk berprestasi dan menyelesaikan sesuatu dengan baik dan akan berhasil. Nah, jadi pengembangan self achievement tersebut dapat dilakukan atau dapat berkembang dengan baik apabila kita menerapkan kiat-kiat belajar yang baik pula pada diri. Nah, jadi anak-anak harus menerapkan kiat-kiat belajar yang baik agar dapat self achievement kita dapat berkembang secara optimal. Nah, sekian dari penyajian materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat kita akhiri. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om, santi, 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya.